Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah prosesi penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bapak Rudianto SDM, kepada Bapak PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gorden dan Bapak Johan Baharudin SKMT untuk ditandatangani. Disilakan untuk Bapak Kasubag TU Kasih SMA, SMK, Ketua MKPS, Ketua Komite untuk berfoto bersama pengawas Bapak Jaju.
Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah prosesi penandatanganan serah terima Ketua Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Gondang dari Ibu Ning alias Sutoyo kepada Ibu Rini Ekawati Johor Baru yang akan disaksikan oleh Ibu Enven Arianto selaku Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Kota Mojokerto kepada Ibu Ketua Dharma Wanita dan Persatuan. Untuk berikutnya dimohon kepada perwakilan Ibu dan Wanita SMA Negeri 1 Gondang berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada Ibu pengurus dan wanita, Bu Erlina status katolis. Wanita koplaknya, turun mana? Kasih Mantap. bukan Tidak bisa sope, Pak. Kapan dulu pakai foto? Jangan foto, tak foto no. Ketok akeh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Bapak Mudiarto SPDP MM, Bapak SKPU, Bapak Kasih SMA SMK, serta jajarannya yang kami hormati, teman-teman MKKS, baik ketua dan anggota SMA SMK Negeri Kabupaten Mojokerto yang kami hormati, Ibu Ketua Dewan Wanita Cabang Dinas dan juga Ibu Ketua Dewan Wanita SMA Goda, baik PLT maupun yang definitif yang kami hormati. Wabil khusus untuk Bapak Ibu semuanya, guru dan pegawai SMA 1 Goda yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah di pagi hari ini kita semuanya melahirkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa hadir dalam acara tunggal yaitu sekejap dari PLT Kepala SMA Goda ke definitif pada Pak Johan. Bertepatan hari ini adalah hari santri spesial rasanya. Mudah-mudahan aku Pak Yudisi Buji bisa sekolah. Bapak Ketua dan anggota komite yang kami hormati dan kami banggakan karena selama 2 bulan 14 hari kami di kota ini disupport penuh oleh Pak Asik, Pak Budi, Bu Sinten, Bu Yati, Pak Saiful, dan juga Pak Sol. Ternyata 2 bulan 14 hari ini bisa menghadirkan 10 prestasi untuk SMA 1 Goda. Yang kedua, kami terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas ditugaskan untuk tugas tambahan dikasih bonus di SMA 1 Goda. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan pegawai SMA 1 Goda termasuk anak dan juga wali murid bersama dengan kami bisa sedikit untuk mewarnai SMA Goda ini menjadi lebih baik dari kemarin-kemarinnya. Dan juga mohon maaf jika kami selaku kepala PLT Kepala SMA 1 Goda ini ada hal yang kurang berkenan. Mungkin waktu Pak Bapak datang, Pak Bapak ini tidak sama gaya dan ritme perjalanan dari kami. Ya, apa sendiri, memang seperti itu. Tadi sudah ditandatangani, kita serahkan pada Pak Johan sebagai penerus kami. Keuangan sekolah dan keuangan juga sudah didampingi oleh petugas dari Cabin, Pak Bedi dan kawan-kawan. Di sini adalah 724.540.000 rupiah untuk biaya itu bantuan dari sekolah dan juga dari macam-macam keuangan dan semuanya lengkap. Apa artinya menandai kami berakhir PLT di sini dan menandai pun juga Pak Johan mengamali di sini. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi teriring dengan doa, mudah-mudahan Pak Johan di sini betah, kerasan dan Bapak Ibu semuanya seperti itu harus kalian bersatu. Ya kan? Emang kayaknya mangan bedak camilane toro SMA Goda Kepala Sekolah
Seiring dengan doa, mudah-mudahan dengan Pak Joran dan kawan-kawan semuanya bisa mengambil sekolah ini sehingga bisa prestasi sekolah makin banyak dan menghasilkan anak yang berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suparyo. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Banten. Kepada yang terhormat Bapak Johan Baharudin S.M.T. kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA, SMK dan Pak Kasubag. Yang saya hormati Ibu atau Bapak pengawas dari SMA, yang saya hormati Ketua MKKS baik SMK maupun SMA Kabupaten Kota beserta seluruh rekan-rekan kepala SMK, SMA dan SMK se-Kabupaten Kota Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Komite SMA Negeri 1 Bonang, yang saya hormati Ibu Pembina dan Wanita Kabupaten Kota Mojokerto, dan tidak lupa untuk Ibu Ketua dan Wanita baik yang PRT yang sudah diserahkan Ibu kepada yang definitif, istri saya yang tercinta. Jadi saya itu tidak bisa berdiri di sini tanpa doa dari istri saya, Bapak Ibu. Dan yang saya hormati seluruh pembina baik Bapak Ibu guru maupun TU SMA Negeri 1 Gondang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali ya untuk menghadiri acara kami, yaitu acara serah terima jabatan Kepala Sekolah dari Pak Toyo selaku PLT kepada kami yang baru kita laksanakan. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, maunya itu saya tahu dari situ nangis Pak. Mohon maaf Pak Kacap, karena saya terharu, saya tidak bisa membayangkan bisa kembali ke Kabupaten Mojokerto. Jadi mustahil. Ya Allah, kalau melihat perjalanan kami Bapak Ibu, ya kami itu menempuh kalau kapal cepat itu dari Kalianget 4 jam. Kemarin terakhir saya ditertawai sama Pak Kacap sana Pak, karena kami mengalami mesin mati di tengah lautan Pak. Yang kami lihat kanan kiri itu tidak tahu Pak. Tapi itu menjadi pengalaman bagi kami. Mudah-mudahan itu menambah semangat dan mental saya untuk memajukan pendidikan khususnya di wilayah Mojokerto itu. Itu luar biasa sekali Pak. Makanya saya pastikan kepala sekolah yang baru di sana itu tidak ada yang berangkat mungkin Pak. Itu mohon maaf. Jadi sangat menantang sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kalau dibandingkan dengan Pak Toyo kemarin itu ngeri Pak. Karena beliau set saya itu luar biasa sekali prestasinya. Saya itu ngejar sampai waduh, gantiannya pun tepat wongsin prestasi kan begitu ya. Tetapi itu akan menjadikan cambuk bagi saya. Pak Toyo saja bisa, masa saya tidak bisa? Kira-kira begitu. Itu semua tidak mungkin akan terjadi kalau tanpa dukungan Bapak Ibu dan stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Bonang. Tidak ada ceritanya prestasi itu hanya kepala sekolah saja, tetapi semua harus dilibatkan. Insya Allah dengan ucapan Bismillah, saya siap bekerja keras dan bekerja berkolaborasi dengan Bapak Ibu, tim yang ada di SMA Negeri 1 Gondang ini sekaligus juga stakeholder yang ada. Mudah-mudahan
kita dapat memajukan pendidikan ini menjadi lebih baik dan berkelanjutan untuk SMA Negeri 1 Gondang ini. Oleh karena itu, untuk mengakhiri kata kami, saya mohon doa serta dukungannya. Dan sekaligus nanti kami mohon izin Pak Komite, sejak hari ini saya sudah menjadi warga SMA Negeri 1 Gondang. Dan sebelum saya tutup, Pak Ketua mohon bimbingan dan arahnya kepada kami Bapak. Kami ini pendatang baru tapi rasa lama, karena kami dibesarkan lama di SMK Negeri 1 Delagu. Beliau Pak Muharto itu termasuk salah satu yang membentuk karakter kami. Ada teman kami Pak Hidayat, ada Pak Muklason, itu partner kami yang selalu berdiskusi kepada kami. Nanti seperti ini. Dan memang betul Bapak Ibu, jauh kalau dibandingkan dengan maaf di kepulauan dengan yang ada di sini. Di sana itu dengan pendidikan itu pokoknya alam Pak, dan sekolah itu kaya, begitu Bapak. Karena mereka itu pikirannya uang. Jadi investasi pendidikan mereka bukan itu. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon doanya semoga kami yang ini bisa melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ini dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang di Mojokerto Kabupaten dan Kota, beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Haji Sutoyo yang beliau PRT beberapa bulan di SMA Negeri 1 Gondang, beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Johan beserta Ibu, ini selaku Kepala SMA Negeri 1 Gondang yang definitif, yang baru saja kita saksikan serah terimanya beliau. Bapak Ibu dari kepala sekolah baik SMA maupun SMK yang berkesempatan hadir, yang kami hormati, Bapak pengawas yang kami hormati, juga staf dari cabang dinas pendidikan Kapolda Mojokerto, Bapak Ibu pengurus komite SMA Negeri 1 Gondang, serta Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, sangat layak dan pantas kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah kita terima ini. Untuk itu atas segala nikmat yang telah kita terima, marilah kita syukuri bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan petunjuk dan teladannya kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita saksikan bersama-sama baru saja momen yang sangat-sangat berharga dan bersejarah. Kita saksikan bersama bahwa serah terima Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gondang telah dilaksanakan. Ini pelaksanaannya pun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sutoyo bahwa harinya ini merupakan hari yang istimewa karena ini berketepatan dengan hari santri, resolusi jihad dalam rangka perjuangan merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah
Ini momennya pas dilaksanakan serah terima Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bondan. Dan harapan saya ini adalah merupakan permulaan yang baik, permulaan yang berharga, karena walaupun undangan yang kemarin siang saya terima itu dilaksanakan pagi jam 8, akhirnya beberapa ya seluruh pengurus komite saya beritahu kalau pagi. Terus tadi malam ada pemberitahuan dilaksanakan jam 14.30. Kami beritahu lagi, sehingga mohon maaf saya tadi agak terlambat karena saya baru buka HP jam 8.04 Bapak Ibu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Dan alhamdulillah dilaksanakan pagi hari ini. Namun semua tidak mengurangi suatu pelaksanaan yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Bondan, ini perlu kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Sutoyo, yang beliau walaupun waktu yang singkat di SMA Negeri 1 Bondan ini, namun prestasinya luar biasa. Sehingga yang perlu kami sampaikan saat beliau hadir di sini selaku PJ sampai PLT, ini dalam sambutan saya katakan bahwa alhamdulillah Kepala SMA Negeri 1 Soko, PJ dan PLT di SMA Negeri 1 Bondan. Apa yang saya katakan waktu itu adalah alhamdulillah CEK titik Soko, titik Soko, gitu. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat ini beliau menorehkan prestasi yang luar biasa, termasuk ada siswa kita yang juara 3 di Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Ini yang kemarin alhamdulillah kita support dari komite dan diberikan hadiah sepeda oleh Bapak Kepala Kabag Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa prestasi banyak sekali yang telah ditorehkan beliau, termasuk ada lomba semacam lomba PBB. Ini juga dalam rangka Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini memperoleh piagam dari Bapak Panglima TNI. Dari sana alhamdulillah ini SMA Bondan juga juara 1. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan selamat jalan, selamat bertugas kembali kepada beliau Bapak Haji Sutoyo di SMA Negeri 1 Suko. Saya berdoa, memang itulah tugas. Jadi panjenengan, harapan kami nanti lebih berprestasi lagi di SMA Negeri 1 Suko. Selanjutnya juga kami sampaikan selamat datang. Selamat datang kepada Bapak Johan. Bapak Johan yang tadi beliau menyampaikan bahwa beliau tidak banyak berharap untuk bisa kembali ke Mojokerto. Namun itulah takdir, Pak. Jadi akhirnya panjenengan juga kembali lagi ke Mojokerto. Itu tadi karena berkat doa seorang istri, kata beliau demikian. Pak Johan itu baru 1 istri, Pak. Harus 1 istri sudah mandungnya luar biasa. Ayo, mohon maaf tidak saya lanjutkan. Tidak saya lanjutkan. Tapi katanya teman saya Pak Buharto itu dikulek tambah, Pak, nambah mujarab. Tapi Pak Buharto yang Bapak Ibu yang dihormati, jadi selamat datang Pak Johan. Tadi nampaknya dari beliau-beliaunya ini dari Moro juga. Saya tadi sempat komunikasi sebentar dari Moro. Selamat datang. Berarti ini hampir-hampir tretan bibi pada Madura. Dari Moro. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami bersyukur dan bangga sebab apa? Sekitar
2 atau 3 minggu yang lalu sesaat beliau Pak Kacap Bin ini menyerahkan hadiah, memberikan spot kepada pemenang juara PON itu beliau sempat mengatakan ke saya, matur beliau, sudah Pak, nanti akan saya usahakan kepala SMA Negeri 1 Gondang ini yang tidak jauh dari Pak Sutoyo. Insya Allah beliau matur gitu. Alhamdulillah berarti Pak Johan ini nanti orang baik dan prestasi. Untuk itu kami mohon nanti Pak Johan, mari kita bekerjasama yang baik dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang. Saya yakin dengan bekerja sama yang baik ini kita akan memperoleh prestasi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat jalan kepada Pak Sutoyo dan mohon maaf Pak Sutoyo manakala kami beserta pengurus komite dan juga dari keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang ada hal yang kurang berkenan selama panjenengan PLT di SMA Negeri 1 Gondang ini. Dan selamat datang kepada Pak Johan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto kepada yang terhormat Bapak Mudianto SPG FM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Jabat Eselon 4 Jabat Dinas Mojokerto, hadir lengkap ada Pak Kasuban, Pak Bedi, Kasih SMA, Pak Imron, Kasih SMK, Pak Eko. Yang saya hormati Bapak Sutoyo, SPD, MPD, beserta Ibu, PLT Kepala SMA Negeri 1 Gondang selama 2 bulan 15 hari, kalau tidak salah tadi. Yang saya hormati Pak Johan Bahudin beserta Ibu, kepala sekolah yang sudah definitif di SMA Negeri 1 Gondang ini. Selamat datang Pak Johan beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Komite Abah Asik beserta seluruh pengurus Komite SMA 1 Gondang, pengawas Pak Jazuli, para kepala sekolah ketua KKS, SMA, SMK Negeri Kabupaten Kota Mojokerto beserta teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di SMA 1 Gondang, para hadirin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan orang yang luar biasa, utamanya dari Taman Kesehatan. Itu mari senantiasa bersyukur dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat ini bisa dirasakan sepanjang hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Koyo, saya bolak-balik lirik jam. Nanti kan lirik jam palingannya kan sudah jelas semuanya. Kami lampok kakek kepreke, nek wis ngomong ora kepreke. Nah, coba itu. Jika saya lirik jam, jangan sampai nanti yang saya sampaikan ini lebih waktu dan mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya luar biasa. Kita menghadiri sebuah momen, sebuah event yang sangat bersejarah bagi SMA 1 Gondang ini, yaitu serah terima kepala sekolah dari pejabat lama PLT Pak Sutoyo, dan dalam ini juga definitif di SMA 1 Sukong kepada Pak Johan Bahudin yang notabene berasal dari kami sebelah Pulau Jawa, tetapi di luar
pulau. Jawa Timur tapi di luar Jawa. Dulunya pulau apa? Pulau Kania. Lembaganya SMKN 1 Arjasa. Perjalanan kalau naik kapal dari Sumeneb itu kapal biasa 9 jam, kapal cepat 4 jam. Tadi dikatakan oleh Pak Johan, yang mustahil, hal yang mustahil bisa kembali ke Mojokerto, tapi berkat Pak Bu Johan, katanya Pak tadi masih satu saja luar biasa. Alhamdulillah telah dari Bu Johan bisa kembali ke Mojokerto tentu yang pertama dengan sama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita melakukan serah terima ini dalam nuansa santri. Tentu ketika bicara hari santri, nuansanya pasti religius, nuansanya pasti agamis. Sehingga momen hari ini menjadi sebuah titik balik untuk SMA Negeri 1 Gondang ini untuk nuansa religius, nuansa agamis di samping nuansa-nuansa yang lain, sehingga akan menjadikan SMA 1 Gondang ini semakin maju dan berkembang ke depannya. Amin amin. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, hari ini juga istimewa. Saya lihat di pasarannya, hari pasarannya adalah Selosok Pahit. Selosok Pahit. Selosok itu tentunya 3, Pahit itu 9. Totalnya ada 12. Ada yang lahirkan Selosok Pahit? Selosok Pahit ini hari yang luar biasa. Maka ketika Pak Toyo menyampaikan ke saya, Pak, serah terima diundang Selosok Pahit. Supaya Pak Toyo ini selalu dihubungkan dengan tentu dan masalah. Dan saya paham itu. Selosok Pahit itu 12 orang yang lahirnya Selosok Pahit itu dinaungi oleh Wasiso Samudro. Wasiso Samudro. Apa itu Wasiso Samudro? Orang yang rezekinya banyak dan penuh keberuntungan. Mudah-mudahan di Gondang ini rezekinya banyak dan penuh keberuntungan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian Pak, Selosok Pahit ini, kalau orang yang lahir Selosok Pahit itu dinaungi dengan karisma dan kewibawaan. Karisma dan kewibawaan itu selalu terbawa dimanapun kita berada. Tentu harapannya SMA 1 Gondang itu juga memiliki karisma dan wibawa. Sehingga dengan karisma dan wibawa itu proses pembelajaran mudah untuk dilakukan, ngatur guru yang mudah, ngatur tenaga pendidikan yang mudah, kerjasama dengan komite yang mudah, sehingga sesuai yang pertama tadi membuat Gondang ini maju dan semakin berkembang karena karisma dan wibawa. Namun yang ada kebalikannya Pak, Selosok Pahit itu cenderung emosional dan mudah marah. Jangan sampai sedikit-sedikit warganya emosional ya Pak. Jangan sedikit-sedikit mudah marah. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Jangan sedikit-sedikit demo. Karena kalau itu yang terjadi, maka Wasiso Bawono tadi bilang, kewibawaan dan karisma juga menjadi hilang. Yang muncul emosional dan kemarahan saja. Tentu ketika saya sampaikan seperti ini, bagaimana kemarahan, bagaimana emosional itu bisa kita eliminasi dengan kewibawaan dan karisma yang ada di SMA 1 Gondang ini. Tentu terkait semuanya, saya yakin semua warga Gondang sudah siap di bawah kepemimpinan Pak Johan. Jadi Selosok Pahit dari santri kalau kita gabungkan tentu hasilnya luar biasa untuk SMA Negeri 1 Gondang. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Toyo, pertama pada panjenengan saya sampaikan terima kasih Pak. Panjenengan sudah mendedikasikan kinerja panjenengan untuk SMA 1 Gondang ini selama 2 bulan 15 hari. Tentu ini menguras banyak tenaga, menguras banyak pikiran, dan tentu saja juga hal-hal yang lain yang tentunya ketika sebelum panjenengan jadi PLT itu tidak akan terjadi. Mikir bagi waktu saja juga sudah masalah. Belum melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam. Untuk itu terkait waktu 2 bulan 15 hari panjenengan di
ini dengan berbagai capaian prestasi yang luar biasa. Tadi disampaikan 10 itu yang baru diingat Pak, yang tidak diingat pasti banyak jumlahnya. Maka atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto sebagai representasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Surat tugas yang diberikan kepada panjenengan sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, dengan definitifnya Kepala Sekolah baru Pak Johan Barudin di SMA 1 Gondang ini, maka tugas panjenengan di Gondang ini sudah selesai. Apresiasi luar biasa atas capaian prestasi yang sudah ditorehkan oleh SMA 1 Gondang ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah maksud untuk Pak Toyo. Demikian juga kepada Ibu Toyo, saya sampaikan terima kasih yang sudah mendampingi Bapak selama 2 bulan 15 hari. Tentu waktu juga berkurang, perhatian juga berkurang, sehingga itu semuanya saya ucapkan terima kasih sudah dengan sukarela, dengan ikhlas mendedikasikan untuk SMA 1 Gondang. Dan yang kedua pada Pak Johan, saya ucapkan selamat datang Pak di SMA 1 Gondang ini. Tentu saya kepada teman-teman Gondang, pada Pak Komite dan seluruh pengurus, yang pertama saya sampaikan agar Pak Johan ini diterima dengan baik di SMA 1 Gondang ini. Karena kesan pertama itu nanti akan menentukan ke depan. Jika kedatangan Pak Johan diterima dengan baik, dengan tangan terbuka, dengan positif thinking, saya yakin di dalam kinerja seharian itu akan lancar. Lancarnya kinerja ini akan menghasilkan sebuah prestasi bagi SMA 1 Gondang. Pertama, mohon diterima dengan baik. Yang kedua, harap kerjasama dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti layaknya kemarin yang sudah dilakukan dengan Pak Toyo. Saya yakin Pak Toyo dan Pak Johan tadi sama-sama dari Ngoro, di luar kedinasan tentu akan saling berkoordinasi untuk saling berbagi bagaimana mengelola SMA Gondang ini yang sekarang sudah menjadi salah satu SMA yang baik di Mojokerto ini, ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Pak Johan, memang ini berbeda dengan dunia panjenengan sebelumnya. Pak Johan sebelumnya di bidang SMA, sekarang di bidang SMA. Tentu ini menjadi pertanyaan juga bagi Bapak Ibu yang lainnya. Bagaimana kepala SMK kok ditempatkan di SMA di Gondang ini? Jadi Bapak dan Ibu, Pak Komite, ketika sudah masuk tataran manajerial, misalnya kepala sekolah, kita anggap bahwa kepala sekolah itu sudah mampu ketika ditempatkan di mana saja di dalam posisi manajerial. Kepala sekolah SMK, SMA itu manajerialnya sama, yang dihadapi sama, item poin-poinnya juga sudah sama, sehingga tidak menjadi masalah ketika SMA ditempatkan di SMK, sebaliknya SMK ditempatkan di SMA. Tentu memang ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan sesegera mungkin adaptasi, utamanya terkait dengan orientasi lulusan dari SMA, SMK yang berbeda. Namun demikian, dengan kemampuan yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan, ketika dari SMK masuk SMA, rasanya tidak ada kendala. Dan tentu ini semua akan menjadi sebuah hal yang biasa untuk kedepannya. Bapak Ibu mungkin masih ingat, mohon maaf ketika pimpinan kita dulu Pak Kadis, Pak Kabid dari Dishub masuk ke Dinas Pendidikan, tidak ada masalah. Sekarang pun di Dinas Pendidikan ada dari Dinas Koperasi yang masuk di Dinas Pendidikan, juga tidak ada masalah. Maka dari itu, ketika barangkali kajian di Mojokerto menjadi hal yang baru, tidak usah ini menjadikan sebuah diskusi yang berpanjang. Kalau ada pertanyaan, sudah saya berikan jawabnya. Sehingga tidak usah bertanya, kenapa kepala SMK ditempatkan di SMA. Semuanya sama. Bahkan mungkin ke depan rotasi di Mojokerto pun juga begitu Bapak Ibu. Kepala SMA ketika nanti dibutuhkan di SMK itu akan terjadi. Begitu juga SMA ke SMK. Termasuk promosi dari guru-guru yang sementara
ini menjadi guru penggerak. Dari SMA bisa jadi ditempatkan sebagai kepala SMA. Dari guru SMK ditempatkan sebagai kepala SMA. Jadi ini bukan sebuah masalah, karena ketika sudah kepala sekolah itu adalah tataran manajerial, bukan dalam tataran untuk keilmuan SMA dan untuk keilmuan SMA. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ini menjadi sebuah yang biasa, tentu adaptasi Pak Johan, harapan saya itu lancar, tidak ada kendala memulai terkait ini. Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana untuk menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi di antara yang ada. Pak Toyo kemarin saya pandang untuk penyamaan persepsi dan frekuensi di SMA 1 Ludan itu sudah berhasil. Laporan yang saya terima baik dari komunikasi dengan Abah Hasim Hasan sebagai ketua komite, termasuk dari beberapa rekan terkait itu semuanya Pak Toyo sudah berhasil. Buktinya adalah dalam tataran prestasi sudah banyak. Maka ketika lembaga itu sudah berprestasi, Bapak Ibu, sebetulnya di lembaga itu sudah frekuensinya sama antara kepala sekolah, antara guru maupun tenaga pendidikan. Tentu ini Pak Johan yang harus dijaga ke depan. Maka dari itu, apa yang baik dari Pak Toyo lanjutkan dan tingkatkan. Barangkali ada yang belum dikerjakan oleh Pak Toyo, silakan dikerjakan, tentu dengan komunikasi dengan semua warga dari SMA Negeri 1. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga baru saja kita saksikan serah terima jabatan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saat kegiatan seperti ini tidak diberikan SK sebagai kepala sekolah baru, termasuk tidak diberikan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Karena SK itu sudah diterimakan kemarin Bapak dan Ibu pada tanggal 17. Jadi Pak Johan menerima SK itu di Cabdin, Sumeneb. Kemudian hari Senin kemarin SPMT sudah saya berikan per tanggal 21 Oktober. Jadi per tanggal 21 Oktober Pak Johan sudah sah definitif melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Godang. Kemudian hari ini ditambah dengan serah terima jabatan yang tentu tadi dilampiri oleh beberapa dokumen-dokumen. Salah satu di antara dokumen itu Bapak Ibu adalah terkait dengan dokumen tata kelola keuangan. Ini penting saya sampaikan, kepala sekolah juga ada, bahwa mulai saat ini di Mojokerto setiap pergantian kepala sekolah selalu kita lakukan tutup buku terhadap keuangan yang ada di sekolah itu. Tutup buku Pak. Jadi tutup buku itu dilakukan oleh tim dari cabang dinas yang terdiri dari unsur Kasubag, kemudian Kasih, kemudian pengawas dan juga pegawai. Tentu ini tidak baru. Yang jelas dilakukan kegiatan tutup buku. Kegiatan tutup buku itu apa? Tujuannya Bapak dan Ibu untuk bagaimana kita mikul dhuwur dan mendem jeruk antara kepala sekolah yang lama dan kepala sekolah yang baru. Maka ketika di dalam tutup buku itu nanti, misal seperti di Godang, tadi disampaikan ada sekian rupiah yang saat ini ada di SMA Godang. Mungkin juga ada utangnya, mungkin juga ada tanggungan yang lain. Mungkin juga ada hal-hal yang belum dilaksanakan. Semua itu terangkum di dalam memori serah terima tadi. Sehingga memori serah terima itu menandai berakhirnya, kalau di Godang ini berakhirnya kinerja Pak Toyo di Godang dan mengawali kinerjanya Pak Johan di Godang. Sehingga nanti tidak akan terjadi Bapak dan Ibu ketika ada masalah, waduh, jemblong di sekolah ini, dibawa kepala sekolah yang lama. Ketika ada masalah, wah ini urusannya kepala sekolah yang lama, saya kan baru, belum di sini. Maka ke depan yang seperti itu Bapak dan Ibu akan tidak terjadi. Karena apa? Ketika keuangan di sekolah ini masih ada, dan tentu pasti ada. Saya tidak percaya serah terima itu betul Pak. Kalau saya menjabat kacap serah terima betul, tak panggil ke kantor. Apalagi kalau serah terimanya itu di perjalanan. Pasti tidak ada namanya keuangan itu nol.
Yang ada masih ada, atau yang ada hutang. Tidak mungkin serah terima itu nol. Karena posisinya masih berjalan, Pak. Apalagi sekarang misalnya bulan Oktober, pasti ada dana-dana yang belum sempat untuk dibelanjakan, atau ada juga utang-utang yang belum sempat dibayar. Itu pasti. Sehingga tak inting-inting sekarang jangan coba-coba ketika saya kacau Mojokerto serah terima dulu. Pasti itu bohong. Pasti itu bohong. Dan ini merupakan awal menurut saya yang baik di Mojokerto ini, sehingga mikul dhuwur mendem jero itu nanti akan terasa. Kepala sekolah yang lama dengan ringan meninggalkan karena semua permasalahan sudah diserahkan, termasuk kepala sekolah yang baru pun untuk jalan sudah jelas permodalan yang ada, baik modal keuangan, baik modal yang lain-lainnya. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah dan juga Bapak Ibu, kenapa kemarin waktu mau serah terima kok berbondong-bondong dari cabang dinas, tangan-tangan terkait dana BOS, terkait dengan dana BPUPP, partisipasi masyarakat, hutang dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mikul dhuwur mendem jero. Sehingga tidak terjadi sudah 1 tahun yang lalu kepala sekolah di tempat asal, tapi masih ditagih, dibebani hal-hal yang ada di sekolah sebelumnya. Dan ini terjadi di Mojokerto. Maka itu yang menjadikan saya harus mengambil sikap, saya cari pola seperti apa sehingga ke depan harapan saya pola-pola ini Pak Beni, Pak Eko, Pak Imron dikawal. Kalau ini dianggap baik, lanjutkan. Tapi kalau tidak baik, dievaluasi. Nanti dicari yang terbaik seperti apa. Tentu hal ini menjadi sebuah tonggak kita Bapak dan Ibu. Jadi Pak Johan, nanti kalau ada utang-utang yang ditinggalkan oleh Pak Toyo, utang catatan itu, tolong utang itu ditagih, Pak. Dan karena saya juga sudah menandatangani itu, kalau kok lapor ke Pak Kacap. Nanti Pak Kacap yang akan ikut membantu itu, karena Pak Kacap juga ikut tanda tangan terkait dengan apa-apa yang diserahkan. Tapi saya berharap tidak ada utang, Pak. Mungkin hanya yang belum dibayarkan, tapi uangnya sebetulnya sudah ada. Untuk itu, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah transparansi kita ke depan, karena kita ini adalah lembaga pemerintah. Apapun dana yang masuk ke kita itu harus dipertanggungjawabkan, kemudian harus dilaporkan secara transparan, walaupun tidak terbuka. Karena transparan itu beda dengan terbuka, Pak. Transparan itu beda dengan telanjang. Transparan itu masih ada tirai-tirainya yang tidak semua orang tahu. Karena kalau semua orang tahu malah itu menjadi sebuah masalah. Maka dari itu di sekolah itu ditunjuk bendahara, ditunjuk tim keuangan, tujuannya adalah untuk mengelola secara transparan tetapi tidak telanjang atau terbuka. Oleh karena itu saya berharap di Gondang ini menjadi salah satu yang memulai terkait itu semuanya, dan ke depan akan menjadi sebuah pola yang kita lakukan, termasuk di dalamnya di tingkat sekolah ketika terjadi serah terima bendahara, terjadi serah terima Pak Kasek dan sebagainya, pola-pola pertanggungjawaban seperti itu menurut saya bagus jika dilakukan. Itu Bapak Ibu terkait dengan kenapa dilakukan itu. Kemudian yang ketiga untuk Pak Komite, Bapak Komite, tentu Pak Johan ini walaupun asli dari Mojokerto Pak, tapi sudah sekian lama termasuk di dalamnya mengawali promosi kepala sekolah itu di Sumeneb. Tentu banyak hal yang berbeda antara Mojokerto dan Sumeneb. Untuk itu Pak Komite dan seluruh Bapak Ibu pengurus mohon untuk tidak segan, untuk tidak bosan-bosannya untuk menjadi rekan diskusi dari Pak Johan, karena bisa jadi ditinggal sekian lama kondisi di Mojokerto itu berbeda dibanding dulu sebelum masuk di Mojokerto. Untuk itu tolong untuk didampingi seperti kemarin mendampingi Pak Toyo maupun mendampingi kepala sekolah yang sebelumnya. Kepada Bapak Ibu, guru dan tenaga pendidikan di Gondang ini saya berpesan agar satu, taat dan patuh pada pimpinan, karena lembaga kita ini adalah lembaga pemerintah. Tentu ketika Pak Johan ditaruh di SMA Gondang ini bukan keinginan Pak Johan, tapi keinginan dari pemerintah. Tentu keinginan itu ada maksudnya.
agar bagaimana Pak Johan dengan kerjasama dengan panjenengan semuanya membantu anak cucu Mojokerto utamanya di sekitar Gondang ini untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Jika di dalam perjalanan Pak Johan keliru, salah, tolong untuk diingatkan. Mengingatkan itu tidak perlu ke orang lain, tapi perlu kepada yang bersangkutan. Tentu dengan tata cara yang semestinya, dengan etika yang semestinya. Tolong kondisi di Gondang ini kondusif. Pesan saya pertama pada Pak Johan, kondisi harus kondusif. Karena dari kondisi yang kondusif itu bisa melakukan banyak hal. Bisa menjalankan tugas pokok dengan nyaman dan aman, kemudian juga bisa menorehkan prestasi-prestasi. Karena keberhasilan lembaga itu yang pertama adalah dilihat dari prestasi. Satu, kondisi harus kondusif. Yang kedua, berkali-kali saya sampaikan di setiap kegiatan termasuk acara di Gondang ini, jangan sampai ada posisi tidak percaya dan demo pada pimpinan. Karena kalau itu yang terjadi Bapak dan Ibu, recovery kita lama. Demo 10 tahun yang lalu sekarang teringat, Pak. Maka kalau kita niatnya tidak baik, 10 tahun yang lalu aja kita bisa demo, kenapa sekarang tidak? Itu akan terbawa terus, Pak. Recovery-nya sulit. Jangan sampai ada yang janji membocor perahu. Kepala sekolah juga jangan jadi pembocor perahu, termasuk warga satuan pendidikan. Kalau kita ada yang jadi pembocor perahu, yang tenggelam itu bukan hanya orang lain, tapi kita pun juga ikut tenggelam. Ini selalu saya sampaikan di setiap pertemuan di satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK. Kalau di Gondang ini beberapa kali saya menyampaikan itu, karena itu adalah suatu hal yang prinsip untuk kita semuanya. Kita ini bekerja di sawah yang sama, ayo kita suburkan sawah Gondang ini. Sehingga kalau padinya itu tumbuh subur, panennya menyenangkan kita. Kalau ada tikusnya, ayo kita usir bersama. Kalau ada hamanya, ayo kita basmi bersama-sama. Karena kita juga makan dari Gondang. Jangan sampai ada hal-hal yang bermasalah. Kalau ada yang dianggap salah keliru, komunikasikan dengan kepala sekolah, komunikasikan dengan komite sekolah. Saya yakin semua warga SMA Gondang ini pasti sepakat dengan saya. Kemudian yang terakhir, tadi Pak Asik sudah menyinggung bahwa 2-3 minggu yang lalu saya matur ke beliau pada saat pengarahan pada anak-anak bahwa Pak Toyo memang tidak selamanya di Gondang, ya, karena statusnya PLT, pejabat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sampai kapan kita tidak tahu, tapi tidak akan selamanya di Gondang. Saya sampaikan akan saya carikan kepala sekolah yang kompetensinya tidak jauh berbeda dengan Pak Toyo. Mudah-mudahan yang hari ini datang kepada jenengan Pak Asik dan Bapak Ibu yang lainnya itu adalah seperti janji saya. Sehingga bagaikan pisau bermata dua. Saya janji saya bagus kepada Abah Asik dan keluarga Gondang ini. Pisau yang lainnya ini merupakan motivasi bagi Pak Johan untuk bagaimana berkinerja dan berprestasi di SMA 1 Gondang ini. Tetapi ketika pisau bermata dua kita tidak bisa menggunakan, justru ini nanti akan kita akan terpotong olehnya. Maka kalau harapan saya tadi tidak menjadi sebuah hal yang menjadi prioritas dari Pak Johan, itu bagaikan pisau dalam arti yang sebenarnya bisa memotong kita karena kita tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi saya yakin Abah Asik dan keluarga besar SMA 1 Gondang akan merasa senang dan bahagia. Pak Johan pun mampu berprestasi dengan baik di SMA 1 Gondang. Barangkali demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, sudah 25 menit ya. Nanti kalau terlalu lama bosan bolak-balik ketemu sing diomongnya itu ae. Tapi saya yakin mudah-mudahan panjenengan tidak bosan, dan mudah-mudahan saja ketika Pak Toyo ini nanti sudah PLT-nya diakhiri masa jabatannya, mudah-mudahan juga PLT saya di Blitar juga segera diakhiri masa jabatannya. Ternyata Pak Toyo bagi waktu Soko dan Gondang aja sudah ya serotok kesel, apalagi saya antara Mojokerto dan Blitar. Sehingga saya baru terasa Bapak dan Ibu, ketika Abah Asik tadi menyinggung satu saja jumlahnya maju. Saya khawatir kalau harus dua.
Lah wong lagi penggawean aja sing dobel abote kaya ngene apa meneh nek bojone dobel. Gitu ya. Urusan penggawean aja sudah pusing tanya. Urusan penggawean aja sudah pusing, apalagi urusan istri. Pusingnya malah bukan main. Kan begitu nih. Jadi jangan coba-coba ya seperti yang disampaikan Abah Asika. Alasannya biar doanya manjur. Ya, saya tidak merasakan Pak. Yo kayak pojok kayak nyanti ya, juga manjur. Makanya kalah sampai luar biasa. Jadi berguru di sana. Jadi mudah-mudahan juga nanti Pak Toyo bisa kembali urus Suko dengan lebih maksimal lagi. Saya harapkan juga Pak Toyo jangan bosan-bosan untuk memberikan asistensi pada Pak Johan. Begitu juga Pak Johan jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi kepada Pak Toyo. Kemudian satu yang terakhir saya sampaikan Bapak dan Ibu, jangan nanti banding sariro itu banding-bandingkan. Waktu zamannya Pak Toyo kemarin begini, kenapa sekarang Pak Johan kok begini? Itu namanya banding sariro. Harus kita hilangkan Pak. Kemarin Pak Toyo ya Pak Toyo, sekarang Pak Johan ya Pak Johan. Apa yang ada di Pak Johan programnya kita dorong, kita support, jangan dibanding-bandingin. Itu namanya banding sariro. Maka ketika banding sariro itu nuansa yang muncul pasti akan negatif thinking, bukan positif. Barangkali demikian yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih kehadiran panjenengan semuanya. Mohon maaf kalau kemarin ada perubahan jadwal dari jam 8 ke jam 2, kemudian dari jam 2 kembali jam 8, karena itu menyesuaikan dengan tugas-tugas yang harus saya lakukan. Mestinya tadi pagi saya jam 5 harus ke Blitar untuk menghadiri sebuah kegiatan, tapi karena saya pikir ini sudah hari santri, kemudian harinya itu Selasa Pahing tadi, kalau dilepas jam 1 itu sudah bukan Selasa Pahing lagi, maka yang di Blitar saya wakilkan, dan alhamdulillah bisa. Itu jika ada basic baru tahu kalau ada perubahan jam 8:04, saya sangat maklum Pak, karena perubahan itu dilakukan tadi malam sekitar jam 10 malam. Terima kasih kehadiran panjenengan semuanya, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita dan dicatat sebuah amal soleh untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan beserta Ibu Rini Ekawati Joham dipersilakan mendampingi. Salaman ya di sini. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Budianto SPD MM beserta Ibu. Yang terhormat Kasih SMA SMK dan Kasubag dan Didik Kabupaten Kota Mojokerto serta jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewan Wanita Cabang Dinas Pendidikan serta pengurusnya. Yang terhormat Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto Bapak Dr. Jazuli MSI. Yang terhormat Ketua MKKS SMA, SMK, beserta pengurus lainnya. Yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 1 Gondang, Bapak Haji Muhammad Hasim Hasan SIP, beserta segenap pengurusnya. Yang terhormat Bapak Sutoyo SPD MPD, selaku Kepala SMA Negeri Gondang yang lama beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Johan Kahrudin Eskom MT sebagai Kepala SMA Negeri 1
Gondang yang baru beserta Ibu yang terhormat, Bapak beserta Ibu undangan, Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri se-Kabupaten Mojokerto, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidikan, staf tata usaha, dan karyawan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Izinkanlah saya memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa bersama-sama dengan saya. Marilah kita tundukkan kepala dan hati kita seraya membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu pada saat ini kami bisa berkumpul dalam rangka lepas sambut Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di tempat ini memohon ridho dan kasih sayang-Mu atas pergantian kepemimpinan ini. Mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari permasalahan yang kami tidak mampu menanganinya. Atas ridho-Mu, Engkau tetapkan Bapak Johan Bahrudin Eskom MT untuk mengemban amanah sebagai Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Oleh karena itu, berikanlah bimbingan, kekuatan, kesehatan lahir dan batin, agar dapat menunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Bukalah pintu kemudahan dan hindarkanlah dari segala kesulitan. Curahkan keberhasilan dalam mengemban tugas demi kemajuan SMA Negeri 1 Gondang. Ya Allah, ya Muqtadir, Tuhan yang Maha mentakdirkan, Engkaulah yang mentakdirkan pertemuan dan perpisahan atas hamba-Mu, bertemu dan berpisah dengan seseorang yang kami hormati, Bapak Sutoyo SPD MPD. Engkau pisahkan kami dalam suasana kekeluargaan, kebersamaan penuh kesan dan keharmonisan. Oleh sebab itu, terimalah segala pengabdiannya, baik tenaga maupun pikirannya. Jadikanlah sebagai amal yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan menjadi sumbangsi bagi kemajuan SMA Negeri 1 Gondang, serta bagi bangsa dan negara. Sihatkanlah jasmani dan rohaninya, tetapkanlah kedamaian dan kesejukan dalam keluarga beserta orang-orang yang dicintainya. Dekatkan kepada kebajikan, jauhkan dari segala keburukan. Allahumma ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pejuang pendahulu kami. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kami yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kami yang salah itu tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat. Jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari bencana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di antara kami orang-orang yang celaka, orang-orang yang tertolak amalnya dan terhalang dari ridho-Mu. Ya Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengabul doa, terimalah doa permohonan kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atbahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewetan kulon nah, siawur. Ingat, tapi jangan tahu itu ingat.